Jangan lupa like, comment, and subscribe. What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Jeffrian. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakalan kembali mengupload satu buah video tutorial terbaru, ya televisi ngeblank sama seperti ini. TV Panasonic 55 in sama ngeblank ya. Panelnya oke, tikonnya juga oke. Tadi belum selesai saya perbaiki, jadi saya yang satu ini dulu, kita skip yang atas itu. Televisi ini Mito, rusaknya sama ya teman-teman. Ketika saya hidupkan, kita start, lampu backlight atau lampu latarnya hidup, suaranya ada tapi nggak keluar gambar, nggak ada blue back ataupun OSD ataupun penampakan gambar di layarnya ini ya, yang seperti ini blank the Mac atau rusaknya ngeblank. Hanya lampu sinar cahaya backlightnya saja yang hidup teman-teman. Oke, baiklah, langsung saja kita buka dulu untuk back covernya. Lanjut. Oke teman-teman, jadi untuk membuka cover belakang cukup membuka pada skrup ataupun baut, lalu kita tarik saja bagian belakangnya. Nah seperti ini adalah penampakan jeroan dari televisi ini. Mainboardnya, power supply jadi satu ya, semuanya menjadi satu. Dan ini adalah timing control ataupun tikonnya. Tikon ini menggunakan kupingan atau chip on fleksi yang ada di sebelah kirinya. Oke, langsung saja saya bakalan mengukur kali ini menggunakan multitester analog ya. Biasanya digital, kali ini multitester analog. Terutama kita harus mengukur bagian-bagian tegangan DC to DC, baik itu tegangan PGH, VGL seperti biasa, PD-PD seperti biasa, inputnya dan lain-lain. Nah untuk tikon ini kita lihat sudah ada bekas solderan di satu bagian di sini ya, di sini ada bekas solderan. Kita ukur bagian poin-poin di DC-DC ini, kebetulan ada poinnya ya, ada tulisan PGH, VAA, HVAA, PCC dan lain-lain. Oke, ini dia multitesternya. Kita ukur di skala 50 volt maksud saya. Probe hitam kita tancapkan di body atau di ground boleh. Dan kita ukur targetnya, televisinya kita hidupin. Nah seperti ini backlightnya sudah hidup, menandakan televisinya sudah on. Langsung saja ya teman-teman, di situ ada poin-poinnya yang harus kita ukur. Kita ubah di skala 50 volt. Probe hitam kita tancapkan di body biar lebih mudah untuk mengukur. Lalu untuk probe merah kita ke target. PGHV nggak ada, VAA atau 16 volt nggak ada juga, HVAA 8 volt nggak ada, standby nya 3,3 volt pun juga tidak ada. Sekarang kita ukur inputnya. Oke, inputnya tidak ada juga di fuse. Nah di input fuse, nah di sini ada 12 volt, berarti menandakan kalau fuse-nya ini putus ya. Tidak lewat dari fuse untuk tegangan PCC 12 volt, hanya mentok di input fuse-nya. Fuse putus itu biasanya ada yang short. Coba kita pindahkan ke skala 1 kali untuk mengukur ngesot dan mengukur fuse-nya. Nah ini ukur fuse-nya putus ya, fuse-nya putus. Coba kita cari yang short
adakah short probe merah ke ground, ke target, ke 12 volt PCC. Nah, di sini terbaca 30 ohm ya, kurang lebih 30 ohm ataupun 28 ohm terbaca, menandakan di jalur PCC 12 volt ini ada yang short. Nah, short itu bisa dari IC DC-DC atau ini ada kapasitor filternya C202, C201 dan juga dioda ya, dioda yang ke ground. Ini coba kita angkat kakinya sebelah, dicongkel seperti ini, dan juga 2 buah kapasitor. Mudah-mudahan ya hanya beberapa spare part ini saja, sehingga tidak menyulitkan lagi untuk kita mencari jalur yang short lainnya. Oke, kita congkel dulu. Cukup sulit ya teman-teman, karena belum pernah dicongkel. Lalu nanti kita ukur resistansinya seperti tadi ke ground. Oke, sudah terangkat seperti ini. Lanjut kita ukur. Seperti tadi, probe-nya di skala 1 saja. Dibalik ya, seperti tadi, probe hitam di 12 volt, kemudian yang itunya di 11 tadi. Nah, seperti ini. Nah, ketika diangkat nggak ada lagi resistansi. C201 ataupun C202 dan dioda. Nah, di sini kita lihat berarti yang short tadi adalah diodanya, dioda pembatas ataupun dioda ini ya sebagai penstabil ya, penstabil tegangan untuk dioda 12 voltnya. Oke, untuk memastikannya langsung kita coba lepas saja. Nah, diodanya sudah kita lepas, lalu kita ukur. Jadi kita ukurnya bolak-balik. Oke, ngangkat. Oke, ngangkat juga dan mencelat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, 28 ohm untuk kembaliannya atau balikannya dari anoda ataupun katodanya. Oke, kapasitor yang kita congkel kita kembalikan lagi ke asalnya. Nanti berarti yang rusak di sini ada 2 macam, yaitu dioda dan fuse-nya ya. Dioda dan fuse-nya rusak. Jadi untuk diodanya ini adalah kodenya, kira-kira kelihatan nggak, yaitu CH61. Oke teman-teman, kita ukur lagi seperti tadi, yang merah ke ground, yang hitam ke 12 volt. Nah, seperti ini. Itu sudah tidak ada lagi resistansi sebesar 28 ohm, sudah si fix. Yang short adalah diodanya. Oke. Nah, ini untuk fuse-nya tadi kita ukur putus dan harus kita ganti. Jadi 2 macam ini, dioda dan fuse-nya atau screen-nya harus kita ganti teman-teman.
Oke, untuk kedua spare part sudah terlepas. Selanjutnya langsung saja kita ganti ya. Kita ganti untuk kedua spare part ini. Oke, mungkin prosesnya bakalan kita percepat saja 8 kali biar cepat pemasangan spare partnya. Setelah pergantian dari kedua spare part tadi, untuk memastikannya harus kita cek lagi apakah masih ada resistansi. Nah, nampaknya sudah tidak ada lagi, karena jika tidak diukur atau masih ada short, maka fuse-nya akan putus lagi. Baik, langsung saja kita hidupkan televisinya. Kita colokin untuk stop kontaknya, lalu kita start dengan menekan tombol power. Oke. Nah, sudah keluar gambar logo Mito dan Blueback. Posisi sekarang posisi AP tanpa sinyal. Nanti kita coba kasih gambar ya, atau kita tutup seperti sedia kala. Nampaknya sudah berhasil, televisinya bisa kita hidupkan. Oke, langsung kita tutup, lanjut. Inilah dia hasilnya setelah kita kasih input gambar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.